Jadi ada tangan yang lebih perkasa yang terus menopang saya. Hanya Tuhan yang bisa memahami kita. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk layak menjadi model bagi wanita-wanita khususnya di Indonesia. Hai, aku Mary Traswe, Miss International Indonesia 2026. And this is my journey with Sai Clinic. Luar biasa. Nah, hari ini saya ada hadiah spesial buat Cici. Apa tuh? Oh, so sweet. Dibuka ya. Pengen tahu nih apa. Ini fotonya banyak banget nih, mulai dari kecil, kanak-kanak, momen-momen waktu aku sekolah, ikut-ikutan apa nih, Kartinian, nari-nari, sampai udah dewasa. Bagus-bagus nih, makasih loh saya. Ini, ya ampun, gendut banget ya. Lucu kan, ini waktu aku masih kecil, bukan baby sih. Soalnya kalau baby nggak ada fotonya nih, mulainya nih mungkin umur 3 tahun nih. Momen ini, jadi 3 tahun itu adalah momen saat aku itu dipindahin kali ya, dari rumah lama, dari orang tua kandung aku ke orang tua angkat aku gitu. Jadi ini fotonya waktu itu masih aku kecil banget. Memorinya sih agak-agak hilang ya, cuman ya ingat dikit-dikit gitu ya. Nah, kalau yang ini foto aku yang sama orang tua angkat aku, mami papi aku. Ini waktu di Surabaya, Ci? Iya, tepatnya itu di Jawa Timur, di kota kecil dekat Surabaya. Jadi ini waktu aku rasanya pindah ke situ tahun 1973 ya, karena kan aku lahirnya 70. Jadi setelah 3 tahun barulah aku kenal dengan kedua orang tua angkat aku ini, mami papi aku. Momennya itu karena kan mami papi aku tuh kerjanya kan toko ya, jadi kayaknya aku tuh dari kecil udah terbiasa untuk kerja dagang gitu ya. Jadi dari kecil itu ya, jadi makanya itu yang aku inget. Kalau sama temen-temen yang lainnya tuh kayaknya cuma main-main apa gitu, aku kok disuruh jaga toko sih kayak gitu. Jadi tapi itu ternyata yang membentuk aku sampai sekarang. Ceritanya orang tua kandung aku itu anaknya kan banyak. Jadi kalau mama papa aku itu anaknya 7, aku ini anak yang ke-6. Jadi waktu mamaku tuh hamil adik aku, anak yang ke-7, itu mereka tuh proses cerai gitu. Jadi akhirnya setelah adik aku lahir, ke-5 kakakku itu dibawa papa sama nenek dari papa. Nah tinggal aku sama adikku yang dibawa mama, mungkin karena masih balita ya. Nah terus akhirnya waktu adik aku lahir, adik aku tuh kan mau diangkat anak oleh keluarga lain. Nah terus mama kandung aku tuh juga nawarin aku deh ke familinya yang angkat adik aku itu. Jadi ceritanya mereka tuh buy one get one. Ya kan, mereka tuh angkat adik aku, dapat bonusnya aku gitu. Tapi jadinya aku sama adik aku tuh kepisah kayak jadi sepupu gitu. Nah ini yang mami papi angkat aku yang gedein aku nih dari aku umur 3 tahun. Kalau momen lucunya itu mereka tuh kan suka banget party gitu ya. Jadi aku tuh hampir tiap tahun itu selalu ada momen waktu ulang tahun. Jadi pasti ada perayaannya gitu. Entah itu di sekolah atau mungkin juga di rumah sama tetangga. Jadi makanya sampai sekarang aku tuh juga jadi hobi banget gitu celebrate my birthday gitu. Kayak jadi adat gitu ya. Kalau nggak ngadain sesuatu kok kayak kurang gitu ya. Nah juga momen-momen waktu sekolah gitu kan, aku kan memang seneng banget gitu belajar apa aja gitu ya. Suka ikut kegiatan-kegiatan seperti itu. Kayak yang ini nih, ini juga waktu aku masih TK nih.
Jadi foto ini waktu aku TK tuh sudah ikut kegiatan menari gitu ya. Jadi mami aku tuh juga selain suka party, dia juga hobinya tuh mendokumentasikan kenangan-kenangan gitu. Jadi foto aku tuh komplit banget gitu ya. Dari aku kecil, waktu aku sekolah, waktu aku nari, banyak banget. Kayak ini waktu, nah ini udah SD nih. Kalau tadi kan TK, ini SD waktu itu ada ikut lomba Ratu Luwes. Kalau zaman dulu kalau kita Kartini kan kita harus pakai baju adat ya. Nah kalau teman-teman aku tuh ngomel, aduh kok pakai baju adat susah gitu. Kalau aku mah, oh malah ini kesempatan nih aku ikut Ratu Luwes gitu ya. Jadi seneng gitu. Jadi aku tuh merasa waktu menari itu aku tuh bisa mengekspresikan diri aku ya. Terutama yang kebahagiaan-kebahagiaan. Makanya sih sampai sekarang pun aku juga dikenalnya itu aku bagusnya tuh nari sesuatu yang ceria gitu. Kalau yang sedih-sedih gitu kayaknya kayak kurang masuk gitu ya. Makanya banyak coach aku tuh kalau melatih aku nari itu jangan senyum karena ini momennya tuh lagi tarian sedih gitu. Aku suka narian ceria-ceria gitu. Jadi rasanya itu bisa ekspresikan diri aku. Nah, ini juga ada foto aku waktu umur 11 nih, kelas 5 SD nih, ya kan. Jadi ini mami aku tuh memang, ini aku ingat banget kita partinya tuh di rumah. Jadi undang teman-teman satu kelas gitu ya. Lalu ini mami aku yang bikin kue sendiri, terus kita tuh foto-foto gitu kan ya. Dari dulu kan aku sukanya selalu colorful. Bajunya ini juga merah, ada tangannya ada rainbow-nya. Iya. Sukanya itu gitu ya kan, dan itu juga terbawa terus sampai aku SMP, SMA. Waktu aku juga udah SMA itu banyak banget nih teman-teman aku nih, ini geng aku yang waktu SMA. Kalau ada temen yang lagi nonton nih, ini ada kalian nih, ini ada Susana ini sampai sekarang masih tetap berteman sama aku nih. Dia di Surabaya tapi tiap kali ke Jakarta pasti kita ketemuan. Nah, ini waktu SMA. Kalau di geng ini momennya itu kita tuh kompak banget. Dan kebanyakan memang geng aku tuh lebih banyak anggotanya tuh cowok-cowok gitu ya. Cowok-cowok berandalan zaman itu gitu ya. Tapi kan kalau zaman itu berandalannya nggak kayak zaman sekarang ya. Kalau zaman itu belum ada lah ya kayak orang yang aneh-aneh ngobat-ngobat gitu, nggak ada. Paling berandalannya tuh bolos ya toh. Pulang cepet gitu kan, harus membaur gitu ya kan, nggak mau jadi orang yang aneh gitu ya. Iya, kita tuh prestasi boleh tapi kita harus secara sosial itu juga harus oke. Ya kan, iya dong. Nah ini juga kegiatan aku waktu SMA nih. Nah ini aku inget banget, kita SMA ini ada pesta perpisahan. Biasanya kan kalau pesta perpisahan kakak kelas yang kelas 3 gitu kan, kita kelas 1, kelas 2 kan boleh tampil nih. Nah waktu itu kita lagi show nih. Nah ini sama temen kita, ini kita berempat. Ini kita sudah pakai dress code-nya juga, yang 2 ini bajunya biru, yang 2 oranye. Nah ini juga aku inget banget, kita latihan lalu kita juga show gitu ya, seneng banget. Kalau dulu di SMA aku kan di Mojokerto, kalau kita ada perpisahan itu di gedung gede banget namanya Gedung Nasional. Jadi ini aku bareng-bareng sama teman-teman aku waktu perpisahannya kakak kelas. Oh kalau itu sih pasti ada lah ya, lupa gerakan gitu, atau kadang-kadang mungkin lupa blocking, yang paling sering itu lupa blocking gitu, sehingga kadang kita nutupin teman atau ketutupan teman gitu ya. Kalau lupa gerakan ya udah kita gerakin aja dengan freestyle, yang penting jangan berhenti gitu ya, karena lupa boleh but the show must go on. Nah yang ini berikutnya, ini foto aku waktu udah gede nih ya. Ini lagi di kantor nih kayaknya nih, karena bajunya formal banget. Tapi walau di kantor bajunya formal tetap merah ya. Ini waktu saya baru lulus kuliah. Jadi saya kan kerja itu di satu company sebagai sekretaris. Jadi saya masih kerja di perusahaan, waktu itu perusahaan Hong Kong ya. Jadi kita ada masih di Jawa Timur. Jadi kerjaan sebagai sekretaris. Dan karena mungkin saya sekretaris itu, kalau orang-orang dari zaman saya sekolah dulu memang bilang, iya kayaknya kamu cocok deh jadi sekretaris gitu. Soalnya kan aku orangnya tuh detail banget, terus rapi banget, organize banget. Tapi juga ada yang bilang kayaknya nggak cocok deh, soalnya lu galak, jangan-jangan nanti bosnya takut. Oh iya, jadi kalau sebenarnya aku banyak fight itu mulai saat aku kuliah nih. Jadi kuliah itu kan lumayan
tinggi ya biaya ya gitu. Cuman puji Tuhan, waktu saya lulus SMA itu sebenarnya saya mau kuliah tuh di satu universitas yang lain gitu dengan jurusan ekonomi. Waktu itu saya apply di Universitas Surabaya. Nah tiba-tiba Universitas Kristen Petra itu datang ke sekolah saya waktu SMA. Jadi mereka itu menawarkan program beasiswa gitu. Terus ya udahlah saya coba-coba ngisi gitu. Puji Tuhan akhirnya saya tuh keterima nih di situ di jurusan sastra Inggris. Jadi saya masuk ke Petra itu free. Jadi kita tanpa biaya sama sekali dan dapat free untuk beasiswanya itu kuliah di tahun pertama. Nah setelah tahun pertama dan kedua dia melihat nih progresnya, bisa nggak dapat lagi. Nah puji Tuhan di semester 3 dan 4 dapat lagi dari Petra. Jadi 2 tahun pertama itu benar-benar free. Jadi masuknya itu nggak bayar, kuliahnya nggak bayar, SKS nggak bayar. Nah setelah semester 3-4 Petra udah nggak bisa kasih lagi karena dia alokasinya pasti untuk ke mahasiswa yang baru gitu kan ya, yang udah ini dia nggak bisa kasih lagi. Tapi Petra kenalin aku ke provider lain gitu. Jadi waktu itu Petra itu ada kerjasama dengan PT Jarum Kudus gitu. Jadi Jarum Kudus itu masuk ke beberapa kampus, dia lihat nih beberapa mahasiswa yang memang layak untuk mendapatkan beasiswa dan kita mengikuti seleksinya. Puji Tuhan saya dapat dari Jarum Kudus itu dari semester 5 sampai saya lulus. Dan di tengah-tengah itu juga ada beberapa program lain tuh dari koran. Dulu kalau di Surabaya kan terkenal kan Surabaya Post tuh. Jadi Surabaya Post juga adain program beasiswa, saya juga pernah dapat dari sana. Jadi waktu kuliah itu memang karena saya kan di jurusannya Universitas Petra itu di sastra Inggris. Jadi waktu kuliah itu ada beberapa dosen yang memang dia punya lembaga kursus ya, lembaga kursus bahasa Inggris. Jadi saya direkrut tuh, mau nggak kamu ngajar gitu kan. Akhirnya saya ngajar tuh di beberapa lembaga kursus di situ. Selain itu saya juga ada punya beberapa murid anak-anak SD sama SMP gitu yang les bahasa Inggris. Dulu kan musim banget ya anak itu lesnya itu les private gitu. Jadi saya keliling tuh di Surabaya naik angkot, naik bis kota gitu dari rumah ke rumah. Cuman karena memang saya suka, dari dulu waktu sekolah pun teman-teman saya tuh juga suka belajar tuh bareng sama saya. Jadi saya tuh sudah terbiasa ngajarin orang gitu, ngomelin orang kalau nggak bisa gitu ya, udah biasa gitu. Itu yang waktu masih kuliah. Sampai akhirnya waktu saya sudah lulus kuliah, saya waktu kerja di company sebagai sekretaris tadi, saya juga masih buka les tuh di rumah. Jadi di rumah saya, di rumah mami saya itu saya buka les seminggu 2 kali, itu dari jam 4 sore sampai jam 9 malam. Jadi itu tiap jam 4 sampai jam 5, jam 5 sampai jam 6, itu banyak banget murid saya. 1 jam itu bisa 4-5 orang gitu. Jadi 2 hari itu bisa ngajar sampai sekitar 30-an orang gitu. Itu struggle saya waktu untuk cari-cari tambahan duit waktu kuliah. Kalau capek sih pastilah ya, karena kan secara fisik kan kita bergerak terus. Cuman karena memang saya enjoy dan memang itu menghasilkan yang sesuatu membahagiakan, jadi ya saya menikmatinya aja. Kalau aku sih memang fighting struggle spirit saya itu memang cukup tinggi ya. Jadi saya juga tetap mempertahankan karena saya selalu pengennya itu menjadi yang the best. Jadi kalau misalnya capek apa gitu ya pasti capek gitu, tapi tidak. Yang satu yang saya selalu tekankan pada diri saya sendiri itu jangan pernah kita tuh putus asa. Itu yang membuat saya semakin maju dan bukan hanya berjalan di tempat gitu ya, karena saya maunya itu makin maju, makin naik, makin tinggi. Kalau waktu zaman kuliah itu sebenarnya awalnya nggak sampai cari-cari, tapi karena memang kebetulan dosen saya itu nawarin, jadi terus saya mau. Nah akhirnya kan kalau kita sudah kecemplung di satu bidang itu kan akhirnya kan ada lagi yang nawarin gitu ya, kursus yang satunya nawarin satunya. Nah akhirnya saya ngikutin semua. Jadi kalau pada waktu kuliah itu memang lebih ke arah karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan jadi saya ambil. Bener gitu. Jadi meskipun di kampus itu kan juga pasti banyak kegiatan. Selain kegiatan di secara akademis kan juga pasti banyak kegiatan yang lain kayak ekstrakurikuler. Kemudian saya juga banyak terlibat dalam pelayanan di kampus karena kebetulan kan Universitas
kita itu kan Universitas Kristen Petra, yang dia memang sangat menekankan bukan hanya pendidikan secara akademis tapi juga secara kerohanian buat mereka yang memang Nasrani. Jadi memang kita dikasih kesempatan di situ untuk ikut dalam pelayanan, untuk melayani Tuhan di kampus. Jadi bukan hanya di gereja, sekaligus mengikuti banyak kegiatan untuk leadership. Jadi di Petra itu memang kita digembleng banget untuk leadershipnya supaya kita dipersiapkan pada waktu kita mau jadi leader. Jadi saya memang kenal Tuhan. Sebenarnya sih sejak kecil saya itu sudah bisa dibilang Nasrani gitu ya. Cuman memang ya namanya anak kecil dulu mungkin saya ya ke gereja cuman sekedar ke gereja gitu. Tapi saya kenal Tuhan secara dalam itu memang di Petra. Karena memang Petra itu pendidikan untuk kerohaniannya itu dia cukup kental dan banyak bukan hanya dididik tapi memang banyak disediakan tempat kegiatan yang kita bisa ikut pelayanan sesuai dengan talenta kita. Misalnya nih nggak harus khotbah gitu ya kan. Kalau orang mikir pelayanan tuh kamu mikirin khotbah, oh enggak, bisa misalnya kalau kamu pinternya nyanyi dia ada vokal group. Kalau maunya paduan suara, bisa ikut yang di paduan suara, tapi semuanya tetap berhubungan dengan kegiatan pelayanan. Jadi nanti kalau misalnya kita hobi nyanyi, lalu nanti kita akan ikut melayani di gereja-gereja mengisi acara seperti itu. Nah, di Petra itu memang kental banget. Jadi di situ saya bertumbuh secara rohani dan juga ketemu dengan orang-orang yang mendukung secara rohani. Jadi kita tuh dalam tanda kutip kayak dijaga gitu ya. Kalau lingkungan kita tuh orang-orangnya positif, pasti kita mau aneh-aneh itu mikir 1000 kali kan. Karena kan lingkungan kita kan positif gitu ya. Jadi di situ saya bertumbuh sehingga Tuhan itu memberikan maksudnya itu kekuatan buat saya, di mana saya tuh tahu gitu bahwa Tuhan itu ternyata ngebentuk saya itu bukan rancangan-rancangan saya sendiri, tapi dia memang sudah nata gitu ya. Jadi dia udah nata dan itu kebawa terus tuh sampai akhirnya waktu saya sudah lulus, waktu saya sudah kerja, waktu saya sudah menikah, memang kan akan ada banyak lah ya, goncangan lah, belokan lah, turunan, anjlok. Tapi memang Tuhan itu akan terus tidak akan membiarkan kita. Dia tuh pasti akan angkat kita, tolong kita, gendong kita. Itu yang bikin saya jadi makin kuat. Jadi kita tidak putus asa itu bukan karena kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi ada tangan yang lebih besar. Jadi ada tangan yang lebih perkasa yang terus menopang saya. Dan bukan hanya dari teman atau mungkin pasangan hidup, diri kita sendiri, tapi memang Tuhan bekerja secara luar biasa. Di mana banyak hal-hal yang mungkin saat kita itu capek, rasanya itu gimana, hanya Tuhan yang bisa memahami kita. Dan saya juga mengalami banyak hal di mana Tuhan itu menunjukkan kuasanya sampai akhirnya saya itu bisa berdiri tegak kembali dan juga semakin kuat. Dan itu yang bisa membuat saya itu memberikan spirit kepada teman-teman saya. Banyak teman-teman saya yang dari dulu tuh mengetahui perjalanan hidup saya gitu ya. Apalagi kan momen-momen dulu di mana saya masih pengen cari orang tua kandung saya. Itu Tuhan semua yang bukain jalan. Akhirnya saya bisa ketemu sama orang tua kandung saya waktu saya sudah punya anak. Puji Tuhan saya itu masih bisa ketemu sama mama saya waktu dia itu sehat. Karena setelah saya ketemu orang tua kandung saya, mama kandung saya, 2 tahun setelah itu mama saya itu stroke. Dan stroke-nya itu nggak bisa ngomong. Nah, puji Tuhan waktu saya ketemu sama dia masih sehat, masih bisa ngomong, masih bisa cerita. Dan
kami masih bisa rekonsiliasi ya. Meskipun mungkin jujur nggak bisa lah ya deket banget, karena kan memang udah sejak kecil kan udah kepisah. Tapi setidaknya kepahitan itu bisa kita obati, kepahitan itu bisa kita balut dengan kasih yang saya bisa paham gitu. Kenapa kok dulu istilah kasarnya itu saya itu dibuang sama mama. Dulu sering kalau saya lihat anak kecil waktu saya remaja, saya tahu kalau itu bukan orang tua kandung saya. Jadi kalau saya lihat anak kecil, saya sering lihat apa saya dulu tuh jelek banget ya. Kok sampai saya itu dibuang ya gitu. Kan saya pasti bertanya-tanya dong. Dan itu sebenarnya yang salah satunya yang memicu saya tuh nggak mau tampil jelek. Itu yang memicu saya tuh harus selalu wow. Itu yang memicu saya, pokoknya saya tuh nggak boleh kelihatan kucel gitu ya. Karena dulu saya sering mikir gitu, aduh jahat banget sih mama ini gitu. Seperti itu. Tapi akhirnya puji Tuhan karena udah ketemu mama waktu mama masih sehat, kita udah bisa kepahitan itu terobati gitu. Oke, sebentar aku perbaikin makeup-nya di sini. Tidak ada kata fokus kalau hanya untuk kerja. Jadi saya sebenarnya sejak SMP, SMA itu kan memang teman banyak banget ya. Gacoan-gacoan juga masih banyak banget ya. Dan namanya kan kita kan ngegeng-ngegeng itu pasti ada lah yang suka sama ini itu gitu. Cuman kalau yang saya serius berpacaran dan ketemu jodoh saya itu juga di kampus Petra tadi. Puji Tuhan karena memang kita di lingkungan yang bagus. Jadi ketemunya jodoh itu bukan di diskotik gitu ya. Ketemuannya itu di kampus Universitas Kristen. Kami berdua itu sama-sama terlibat dalam pelayanan di kampus gitu. Jadi akhirnya dapatlah suami yang orang baik-baik gitu ya. Nah, jadi ini juga ada nih yang ternyata ada fotonya yang waktu pernikahan. Nah, Kayaknya dulu di Surabaya. waktu tuh ya masih kan kita kan di Surabaya. Jadi saya menikah itu dan juga berumah tangga sempat hidup di Surabaya selama 7 tahun ya sejak menikah. Jadi saya menikah tahun 96 itu, lalu saya dikaruniai seorang putri itu di tahun 99. Anak saya itu lahirnya di tahun 99 dan saya masih tinggal di Surabaya sampai tahun 2003. Baru setelah itu pindah ke Jakarta di tahun 2003 itu karena waktu itu suami saya dipindah tugaskan gitu dari company dia yang di Surabaya, dia pindah ke Jakarta. Jadi saya ikut pindah ke Jakarta. Pasti karena ganteng, karena saya anti ya kalau foto-foto nanti sama orang yang jelek. Ya pasti ya, kalau kita itu memang saya tuh suka ketemu sama orang kan banyak banget gitu ya. Karena memang suami saya itu dia itu baik banget. Ya, dia tuh selain cakep juga sabar tapi bukan berarti mau diapa-apain gitu ya. Sabar tapi tegas gitu ya. Jadi dan dia memang punya karakter yang beda sama saya. Kalau saya kan orangnya kan rame, ceriwis gitu ya. Kalau dia orangnya lebih kalem, lebih diem gitu ya. Cuman kalau sekali marah barulah kita mengkeret. Kalau saya kan kalau marah kan tapi udah ya udah gitu. Kalau suami saya itu lebih tegas gitu. Nah, cuman memang dia support banget sama saya. Dia tahu sejak saya remaja, lalu saya waktu di kuliah kan saya orangnya memang aktif banget gitu ya. Jadi saya suka kegiatan-kegiatan yang di luar gitu. Sampai sekarang pun saya juga banyak aktivitas-aktivitas itu dia memang mendukung banget. Itu yang salah satu kenapa saya memilih dia. Juga secara karakter itu meskipun kita berbeda, tapi itu yang membuat kita klop. Kita tuh jadi klop gitu, karena kalau sama-sama rame mungkin jadi ribut kali ya gitu, karena yang satunya itu lebih tenang gitu, jadi kita klop gitu. Oh iya dong, cuman dulu waktu saya setelah melahirkan itu pasti memang kan kita kan cuti nih ya.
Nah, dan saya itu waktu anak saya baru lahir itu saya di rumah, dalam arti nggak kerja, karena saya fokus untuk sama anak saya itu sampai dia usia 2 tahun. Karena waktu itu saya memang mau fokus, istilahnya itu saya mau anak saya ini bisa ngomong dulu nih waktu saya mau tinggalin dia kerja gitu, karena kan nanti kalau dia di rumah atau apa tuh at least kalau kenapa-kenapa tuh bisa cerita gitu. Jadi waktu dia sudah usia 2 tahun baru saya mulai aktivitas lagi di luar, dalam arti full time. Kalau tadinya pada waktu dia masih bayi sampai 2 tahun itu saya masih kerja tapi di rumah, kan saya kan suka ngeles-ngelesin gitu kan, jadi terima-terima murid di rumah. Tapi setelah anak saya 2 tahun saya kerja lagi secara full time di kantor. Anak saya masih usia 2 tahun itu saya masih kerja di perusahaan kayu. Jadi saya sebagai sekretaris di sana itu sampai waktu anak saya umur 4. Baru kemudian saya pindah ke Jakarta. Nah, waktu di Jakarta itu saya juga kerja ikut di satu company. Jadi nggak bareng sama suami saya, jadi sendiri-sendiri suami saya ikut sama orang di mana memang saya sudah mendapatkan penawaran itu waktu saya mau pindah. Jadi oh ya udah kalau gitu saya kerja di Jakarta ini. Anak saya kebetulan waktu saya pindah saya itu memang membawa asisten rumah tangga saya yang memang sudah ngomong saya dari saya kecil gitu ya. Jadi Mbak Sri itu yang ngomong saya sejak umur 4 tahun tuh sampai saya kawin, sampai saya punya anak, sampai saya pindah ke Jakarta, yang ngomong anak saya juga dia gitu. Jadi saya waktu itu tenang gitu ya, tinggalin anak saya untuk kerja di Jakarta. Untuk waktu itu suami saya pindah, dia kerja pindah tugas, saya kerja di tempat lain. Jadi nggak bareng sama suami saya. Iya, jadi kalau struggle terbesar kami waktu pindah dari Surabaya ke Jakarta itu adalah memang waktu kita pindah itu kan saya sudah ada rumah di Surabaya nih. Dan rumah itu kan harus kami jual karena kan kita mau pindah ke Jakarta, kalau nggak mungkin kita mau membiayai 2 rumah gitu kan. Jadi rumah itu kita jual dan kita beli lagi rumah di Jakarta. Jadi itu benar-benar kita ini apa ya ngomongnya, kalau orang Jawa itu koret-koret gitu ya. Jadi rumah yang di Surabaya dijual itu nggak cukup lah ya buat beli rumah yang di Jakarta. Belum lagi rumah yang di Jakarta itu yang kita beli itu kan bukan rumah baru, jadi rumah bekas punya orang, second. Jadi kan kita harus renov. Jadi itu aduh bener-bener itu kita utang sana utang sini, karena kalau enggak kan kita juga nggak bisa tempatin itu rumah gitu kan. Jadi itu bener-bener minus banget gitu ya. Puji Tuhan itu dibukakan jalan. Jadi waktu saya mau pindah ke Jakarta, waktu itu saya kan ngomong nih sama teman saya, pamit-pamit gitu ceritanya. Aku mau pindah ke Jakarta gitu ya. Ternyata ada yang kasih tawaran, oh yaudah kalau gitu kamu kerja urusin kantor saya aja gitu. Jadi Tuhan bukakan jalan di situ sehingga waktu saya tuh pindah itu meskipun kondisinya tuh minus, tapi setidaknya tuh pekerjaan itu sudah menanti saya. Jadi saya mau nggak mau ya kita harus fight. Kalau enggak ya nggak bisa hidup, kasarnya kan begitu ya. Jadi anak saya di rumah sama Bu Sri yang jagain dia, suami kerja, saya juga kerja. Jadi saya dulu kerja ikut orang itu dari mulai saya pindah ke Jakarta itu 2003 sampai 2011, jadi 8 tahun. Kemudian baru di 2011 itu Tuhan bukain jalan buat saya dipertemukan dengan orang yang menjadi partner saya sampai sekarang, di mana kami diberikan kesempatan untuk membuka satu PT Traswi Transindo. Kami di 2011 itu mendirikan PT Traswi Transindo itu. Waktu itu pertama kali saya itu hanya berempat ya, jadi dengan saya, dengan driver, kemudian dengan 2 admin. Jadi kita itu merintis banget, mulai dari kita tuh cari-cari customer, kemudian setelah berkembang gitu, kemudian kita nambah-nambah orang. Nah, tapi di situ tangan Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan itu bukain jalan, itu customer itu istilahnya itu kita tuh nggak sampai yang dalam tanda kutip sampai ngemis-ngemis gitu ya. Jadi dari mulut ke mulut itu customer itu datang gitu. Jadi customer saya kenalin sama temennya dan berkembang sampai saat ini. Jadi memang kalau struggle pertama itu adalah memang pembagian waktu ya. Jadi waktu itu puji Tuhan waktu saya
mendirikan Trustway itu masih usia masih cukup muda, badannya itu masih kuat banget ya. Jadi kerja itu kayak kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, berangkat pagi banget, pulang malam banget gitu ya. Jadi memang apa-apa masih kita kerjain sendiri secara administrasi dan lain-lain, karena kan masih minim staffnya. Kita juga harus masih ngirit apa itu namanya biaya-biaya gaji dan lain-lain. Jadi itu struggle-nya di situ. Kemudian pada waktu sudah mulai berkembang, nah struggle-nya adalah modal nih, karena kalau makin berkembang kan kita kan otomatis butuh duit untuk puterin ya. Nah tapi Tuhan juga bekerja luar biasa, itu kita diberikan keuntungan, profit, sehingga kita tuh bisa semakin menggelembung, kita semakin berkembang gitu ya. Dan juga anak buah itu bisa semakin sejahtera. Kemudian dari 4 orang itu makin bertambah jadi 10, 15, makin besar gitu ya. Dimana saya juga selalu tekankan ke anak-anak saya yang ada di kantor itu bahwa saya perlakukan mereka semua tuh sama gitu ya. Jadi misalnya nih kayak jalan-jalan gitu ya, sistem kami tuh nggak ada yang kayak sistem prestasi nih ya, yang prestasi ini jalan-jalannya ke sini, yang prestasi itu jalan-jalannya ke situ, itu saya berusaha hindari. Jadi kita memang tetap ada jenjang, tapi yang namanya kita berikan bonus itu saya usahakan sama rata. Ya, jadi kalau misalnya kita cukupnya jalan-jalan cuman ke Bandung nih, ya udah ke Bandung aja. Nggak usah neko-neko yang itu dikirim ke Amerika, yang ini ke Bandung, karena saya nggak mau membuat gap di dalam company saya. Jadi semuanya itu memang tetap ada jenjang secara siapa yang manajer, siapa yang supervisor, tapi waktu kita jalan-jalan itu semua sama. Jadi kalau cukupnya ke Bandung, ya udah ke Bandung, kita semua sama ke Bandung. Kalau cukupnya ke Belitung, ya udah kita semua sama-sama ke Belitung. Cukupnya naik bus, ya semua naik bus. Termasuk kalau makan. Jadi bukan makan sehari-hari ya, maksudnya makan kalau kita ada momen gitu. Misalnya nih kita mau rayain tahun baru gitu ya. Oh kita mau makan di hotel ini nih, ya sudah semuanya harus makan di hotel itu. Kalau nggak cukup kita di warteg, ya semuanya di warteg. Itu yang saya terapkan ke anak-anak saya, bahwa kita itu sengsara sama-sama, enak juga sama-sama. Jadi tetap ada prestasi, ada perbedaan mungkin karena tingkatnya manajer, gajinya beda. Tapi kalau kita mau seneng-seneng jalan-jalan semuanya sama. Ada dulu satu momen customer saya itu kan dia ekspor jaket gitu ya. Terus dia ada jaket yang itu loh, apa namanya, yang kalau di reject tapi yang masih bisa tetap dipakai kan, karena ekspor itu kan kualitas terus dia waktu itu sempat gitu, Bu ini aku mau ada kasih jaket nih ke anak buahnya, kira-kira bisa nggak ya untuk 5. Terus saya langsung bilang, aduh sorry ya, kalau cuma 5 mendingan nggak usah deh, saya bilang gitu. Soalnya saya nanti bingung mau kasih ke siapa, betul ya, karena anak buah saya itu nggak 5. Meskipun mungkin yang melayani kamu, yang kamu kenal cuma 5 nih, tapi sebetulnya semuanya di belakang layar itu mereka tetap sama. Yang bikin invoice pun itu juga melayani kamu, meskipun kamu nggak kenal dia. Jadi saya nggak mungkin kasih jaket itu ke salesnya, tapi invoice-nya itu nggak dapet jaket. Jadi kalau kamu nggak bisa kasih 30, sorry mending nggak usah. Saya gitu, karena saya nggak mau, karena dikasih orang menimbulkan gejolak di dalam perusahaan saya, itu saya susah nanti benerinya, betul ya. Jadi kalau kamu kasih cuma 1, misalnya kasih saya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kasih 5, saya pusing mau dikasih yang mana gitu, karena buat saya semua anak buah saya itu sama-sama berkontribusi gitu ya. Jadi kalau mau kasih, mendingan daripada kasih jaket cuma 5, mendingan kamu kirim nasi padang 30, semua sama-sama makan nasi padang. Pada waktu saya sudah di Jakarta ya, jadi waktu saya sudah bekerja ikut orang itu, memang ada satu momen yang membuat saya itu, aduh kayaknya ini udah jutek banget gitu ya. Jadi kayaknya udahan deh kayak gitu, karena waktu itu kan saya sudah kerja ikut orang gitu ya, kayaknya capek gitu. Nah, tapi waktu itu saya sudah merasa kayaknya mau di rumah atau apa, mau cari kerjaan apa gitu ya. Tapi ternyata Tuhan itu tolong saya bertemu dengan orang yang kebetulan tadinya dia itu adalah customer saya gitu ya. Terus akhirnya kita timbul ide, oh ya udah kalau gitu kita set up company aja. Nah, dari situ Tuhan yang bukakan buat saya, karena memang waktu kita mendirikan Trustway itu saya modalnya itu nggak ada secara
secara finance itu nggak ada. Jadi modal saya ya hanya modal skill saya nih, saya sudah biasa kerja handle begini. Nah, hanya beliau ini yang memberikan kesempatan kepada saya dan terjadilah Trustway sampai akhirnya pelan-pelan kita ada pembagian saham, persentase sampai akhirnya menjadi kepemilikan. Itu Tuhan bukakan jalan luar biasa. Dan ini salah satu foto yang waktu saya di kantor Trustway, cakep kan kantornya? Iya, ya kan. Jadi ini di tahun 2014. Jadi kalau Trustway itu berdirinya 2011. Waktu di 2011 itu kami di Mangga 2. Jadi kantornya di Mangga 2. Baru di 2014 itu pindah ke Kemayoran, kantor yang saya tempatin sampai sekarang. Yang ini. Iya, jadi waktu itu di Mangga 2 itu kita hanya di satu lantai. Jadi ada ruko punya orang gitu ya. Jadi kita sewa itu hanya di satu lantai. Bukan satu lantai, malah satu ruangan ya, bisa dibilang ruangannya 4 orang gitu. Nah, baru setelah berkembang jadi 10 orang, 11 orang, baru kita ya pindah ke Kemayoran yang sampai sekarang ini. Tapi Cici pernah ada momen kayak hampir mau kolaps gitu, kayak aduh ini kayak mau bayar oh gimana nih, pusing nih, aduh ini belum ada customer. Oh iya, kalau itu pasti ya kejadian masalah cash flow dan sebagainya itu memang pasti beberapa kali kami alami ya. Jadi kadang-kadang itu mungkin customer yang satu belum bayar, sementara kita sudah harus keluarin modal lagi, bukan hanya untuk membayar karyawan, tapi kita juga harus bayar misalnya storage di pelabuhan, kita harus tebus dia, itu pasti banyak lah pusingnya seperti itu tuh. Ada momen-momen yang rasanya itu aduh gimana ya, tapi memang secara ajaib itu Tuhan itu bisa tolong. Jadi biasanya nanti tim kami itu kita bisa kontak kepada customer, lalu nanti customer itu bisa memberikan apa ya pengertiannya gitu ya. Jadi mereka tuh juga bekerja sama, jadi membayarnya tuh bisa dipercepat sehingga cash flow kami itu juga banyak terbantu. Pertolongan Tuhan luar biasa dan dipertemukan dengan customer juga yang baik-baik banget gitu ya, yang sampai sekarang juga loyal, juga dengan tim saya yang juga bisa paham banget gitu dengan suasana kantor waktu kita down, waktu kayak zaman COVID ya, itu kan sempat juga COVID itu impor juga sempat dihentikan ya. Sementara pembiayaan kita tuh malah makin meningkat karena kan kita diwajibkan untuk apa tuh PCR ya toh. Iya, waktu COVID itu kan biaya swab ya, kan itu kan biayanya kan juga nggak sedikit ya. Kemudian kita harus tetap memberikan vitamin kepada staff karena bidang kami logistik itu termasuk bidang yang tidak ditutup pada waktu COVID. Jadi itu setara dengan rumah sakit. Jadi tetap boleh beroperasional tanpa harus di rumah. Karena kan kalau kita nggak mungkin di rumah, karena semuanya kan kerjanya kan di lapangan ya. Itu kan pembekalan vitamin anak-anak. Kemudian sementara kita harus tetap kerja dan pihak ketiganya menuntut surat-surat kan. Surat dulu belum vaksin ya, masih surat antigen. Antigen waktu itu satu kali antigen 250.000, berlaku cuma 1 minggu ya. Jadi itu tuh titik-titik terendah di situ tuh ordernya udah nggak masuknya tuh nggak selancar yang dulu, tapi pengeluarannya itu banyak banget. Tapi Tuhan tolong setelah melewati COVID itu ternyata kami tuh masih terus diangkat Tuhan makin naik. Ya, jadi satu memang Trustway itu saya memang mengajarkan kepada anak-anak di kantor saya itu kita tuh memang berbagi. Salah satunya itu yang kita gampang-gampangannya itu ya misalnya kalau lagi birthday nih anak-anak kan kami ber-38. Jadi pasti tiap bulan itu ada yang ulang tahun dong, ya. Nah, jadi kita tuh punya satu budaya pada waktu ulang tahun itu kita itu saling neraktir gitu ya. Jadi nggak usah yang aneh-aneh, cukup aja misalnya beli apa, donat atau apa gitu ya. Jadi kami ajarkan itu untuk selalu berbagi. Kemudian kalau untuk kepada pihak luar itu misalnya itu kepada orang-orang sekitar, misalnya kayak satpam atau orang-orang yang bersih-bersih itu kita tuh juga ada memberikan kontribusi buat mereka secara mungkin bukan rutin tiap bulan ya, tapi kita tuh ada momen-momen tertentu gitu ya. Kemudian kalau untuk sebagai berkat yang bagi luar itu saya juga banyak Trustway itu ikut misalnya itu dalam program-program misalnya ini di gereja saya tuh ada program apa istilahnya tuh kayak sponsor gitu ya, misalnya
kalau gereja tuh paling sering kan mengadakan camp ya. Jadi mengadakan camp itu kita juga ikut serta gitu ya. Mungkin kita nggak ikut serta di acaranya karena kan nggak semuanya itu Nasrani gitu ya. Jadi tapi kita ikut serta misalnya untuk oh ya kita membiayai apanya. Jadi saya biasakan untuk anak-anak itu kita tuh berbagi. Jadi kita ada satu cash yang memang kita siapin gitu ya untuk charity gitu ya. Jadi kadang-kadang itu dulu kita juga pernah ada sistem yang kita membantu untuk anak-anak yang beasiswa tapi bukan secara rutin gitu ya. Jadi kalau karena memang biasanya kita lebih ke arah anak-anak yang di sekitar kami. Kalau show sama dance itu kan awalnya memang berangkat dari hobi ya. Jadi ini yang salah satunya di mana ini nih yang sudah mulai aktif-aktif banget. Kalau dulu kan saya dance itu memang dari kecil kan suka show di sekolah apa ya. Nah, yang waktu ini semakin orang-orang bilang makin tua lu makin jadi-jadi ya gitu ya. Karena satu memang mungkin waktunya bisa lebih fleksibel ya. Kalau dulu kan harus ngantor dari pagi sampai malam. Nah, setelah kantor sudah berjalan jadi saya lebih fleksibel. Ini saya bisa show di sana sini, bisa latihan itu lebih frekuensinya lebih bertambah. Dan juga ketemu dengan teman-teman yang bagus, ketemu dengan coach yang juga wow. Ini salah satu coach andalan saya nih, Mr. Denny Homan. Nah, saya sih belajar dengan Denny sudah sejak tahun 2024 akhir ya. 2024 akhir, jadi sudah hampir 2 tahun. Kemudian ini saya juga semakin mendalami karena memang Denny mengajarkannya dengan bagus banget, detail banget, dimana yang salah-salah itu diomelin gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar jadi nih, hanya lari sana lari sini gitu ya, tapi posturnya itu posenya dia benerin. Dan juga yang membuat tertarik banget ini kok cowok ini kok jauh lebih bagus daripada saya ya kulitnya ya. Ya kan kok kinclong banget ya gitu. Memang sih usia dia lebih muda lah ya, tapi kok kayaknya terawat banget gitu. Nah itu yang bikin saya makin semangat nih, karena setiap kali saya kalau show sama Denny ini orang-orang tuh langsung aduh lu bagus banget ya, lu bagus banget ya. Padahal sebenarnya yang bagus dia sih. Cuman memang jadi itu bikin saya makin semangat gitu ya. Jadi setiap kali ada acara, kalau diminta mengisi acara gitu, selama waktunya bisa, Denny-nya juga available, kita akan ikut serta. Saya ngelihat ini orang kok ini banget ya, cuman kadang-kadang terus pas habis latihan tiba-tiba kok kulitnya jadi kasar gitu. Nah biasanya saya iseng nanya, lo kenapa dan kulitmu? Oh aku habis treatment sih gitu. Oh ternyata gitu, ternyata cowok itu treatment, ya ampun. Terus akhirnya dia ngomong, Cici mau? Ya mau lah, masa kamu yang cowok itu lebih cakep dari saya. Dan akhirnya Denny ini kenalin saya deh, emang di mana? Nah ini salah satunya yang saya diajak sama dia. Awalnya sih coba-coba gitu ya, karena saya juga treatment kan pasti pernah lah ya, coba di sana, coba di sini gitu ya. Nah waktu itu Denny ada ajak saya ke Saya Klinik. Nah ini salah satunya yang waktu saya ada treatment di Saya Klinik itu dengan banyak ini sih treatment, salah satunya itu ada Onda, juga ada Trivive Premium Plus, dan kita itu juga ada beberapa apa ya namanya ya, yang CM Slim, supaya kita tuh bukan hanya cantik di wajah tapi juga bodinya bagus, makin langsing. Juga ada wellness. Itu Denny yang udah kenalin saya semua di Saya. Kalau itu pertama itu saya merasa sangat di welcome ya. Jadi kalau datang ke saya itu nggak berasa datang ke klinik gitu. Kayak aduh enak banget ya, suasananya itu sudah, ambience-nya itu sudah bagus banget gitu ya. Lalu kedua itu juga dokternya jago banget. Dokter Sebastian ya, Dokter Abbas panggilan akrabnya, itu juga memahami banget gitu ya kebutuhan kita apa. Dan juga Dokter Abbas ini nggak
nggak maksain gitu loh. Biasanya kalau saya ke tempat lain itu diberondong gitu loh ya. Ini harus ini sampai saya bingung gitu ya. Kalau dokter Abbas itu justru biasanya kalau dok saya mau gini-gini, nggak usah Ci, yang ini nggak usah dulu karena ini nggak perlu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Itu yang saya jadi makin betah gitu. Jadi kita bukan kasarnya kayak dipalakin sama si klinik gitu ya. Terus nggak terlalu banyak pakai obat-obatan ya. Jadi kitanya treatment, kita memang tetap perlu ya treatment. Kita pakai misalnya itu skin booster, tapi kita bukan kayak yang minum-minum obat yang kayak gimana, kayak pelangsingan itu yang sampai jantungnya drodok semua. Kan ada ya yang kita yang ya gitu loh ya, di fat burnernya tuh sampai ketakutan kayak drodok gitu. Nah, jadi di sini tuh yang membuat saya betah. Kemudian juga staffnya ya, terapisnya itu semuanya itu ramah-ramah dan paham banget gitu dengan kebutuhan kita tuh apa sih sebenarnya. Itu yang bikin saya tuh makin betah di saya. Dan paling penting adalah hasilnya. Nah, hasilnya pasti semua yang kenal saya tuh tahu lah ya, melihat perubahan saya dari yang awal mereka mungkin kenal saya dengan yang saya sekarang gitu, karena banyak berubah. Kulit saya itu jadi lebih halus, pori-porinya itu juga lebih ketutup ya, nggak yang kelihatan gede-gede gitu ya. Lalu mukanya lebih bersih, lebih celing, glowing gitu ya. Jadi karena memang dirawat dengan benar gitu ya. Juga badan saya lebih fit ya, karena saya juga di saya ini selain perawatan wajah, kulit juga ada perawatan untuk wellness ya. Jadi kalau misalnya kita tuh ada ozon atau kita lagi drop nih, mau flu gitu juga saya biasanya ada infus beberapa vitamin. Kalau mereka yang orang awam, pertama itu komennya gini, Mel, lu sejak kenal Denny berubah. Banyak yang bilang begitu. Banyak yang bilang, kayaknya ganti coach itu ternyata merubah penampilan kamu ya gitu. Sampai saya mikir-mikir, terus akhirnya saya connect nih. Sebetulnya bukan karena hanya kenal Denny-nya. Kenal Denny kalau nggak ke saya juga nggak berubah kali. Cuman karena memang kok Denny lah yang mengenalin saya ke saya. Jadi mereka tuh notice banget gimana perubahan penampilan saya secara overall ya, bukan hanya wajah tapi juga fit. Bahkan ada beberapa teman saya yang sampai nanya saya, lu oplas ya? Kok nggak pernah nongol lagi lu oplas ya? Oplas? Enggak lah, saya nggak perlu oplas ke Korea, cukup di Gading Serpong. Dan itu pun juga bukan oplas, cukup treatment aja gitu ya. Jadi ini memang lumayan banyak langkah-langkah yang harus saya ambil ya. Ini salah satunya foto waktu treatment. Jadi ini di saya klinik ya. Jadi treatment wajah. Ya memang sih pada waktu di treatment kelihatan setelahnya, hari setelahnya tuh pasti agak mengelupas lah, kelihatan jelek lah, mungkin ada downtime 1-2 hari lah, itu pasti. Tapi setelahnya itu nggak rugi deh, karena langsung wow. Wow apa sih Ci? Oh wow banget. Sampai saya itu kan kalau show dari dulu kan kita ada banyak tampil dengan berbagai look. Dan juga MUA-nya itu yang komen, ternyata kulit saya itu makin gampang di make up. Ini nih hasilnya. Iya kan? Make upnya tuh nempel banget, terus nggak susah gitu. Ada MUA dulu yang lain itu yang pernah komen, aduh susah banget loh Ci, make upin muka kamu ini Ci, bikin mata kamu tuh susah banget loh Ci. Sekarang ini ternyata aduh gampang banget ya gitu. Ternyata kulitnya itu kenyal banget. Terus bahan-bahan kosmetiknya itu juga nempel banget gitu. Jadi itu yang sangat membantu, dan bukan hanya waktu show, sehari-hari pun saya sekarang juga nggak begitu banyak pakai make up yang aneh-aneh, tapi tetap kelihatan glowing. Justru kan kita kelihatan tuh waktu kita nggak pakai make up ya, glowing aslinya itu kan waktu itu ya, sehari-hari itu kelihatan banget kalau glowing gitu. Makanya banyak teman-teman yang jadi tertarik, dan juga sudah ada beberapa teman-teman yang juga saya ajakin nih datang ke saya. Cici happy gak sih? Oh happy banget sampai rasanya tiap hari mau bercermin. Mau ngaca terus ya. Oh iya, saya kan memang orangnya itu dari awal tuh kan memang pede ya, makanya saya tuh kalau ditawarin apa-apa tuh pasti mau gitu loh ya.
mau nggak pakai baju ini oke, mau nggak rambut ini oke, mau nggak treatment ini, saya pasti mau karena saya memang pede banget. Dan itu yang membuat saya juga show itu latihan dance sama Denny, show juga makin percaya diri gitu loh ya, karena kan bukan hanya sekedar menghafalkan koreonya, bukan hanya sekedar cakep bajunya, tapi kalau bodinya makin oke, wajahnya makin kinclong, jadi kalau di foto itu kan bagus, karena kan nanti yang dibawa pulang itu kan foto juga ya. Iya sih, jadi bukan hanya berhenti sampai di show dance aja ya, jadi saya juga ingin melangkah lebih jauh lagi, dan gebrakan berikutnya itu adalah saya akan ikut serta dalam pageant yaitu Misses International. Gimana sih deg-degannya? Oh, pasti dong. Secara manusia kan bukan robot ya. Itu pasti ada karena ini memang pertama kalinya ya, meskipun saya punya background yang hobi nari, terus sejak kecil itu suka ikut modelin kecil-kecilan gitu, tapi kan itu kan hanya untuk lingkungan kita sendiri ya, dan kali ini kan ajangnya kan internasional, jadi pertama kali udah langsung diceburinya itu ke internasional ya, cuman kan memang katanya harus begitu ya, sekali nyebur itu sekalian gitu ya, jadi ya persiapannya yang perlu sangat matang, tapi itu yang membuat saya menjadi semakin semangat gitu, supaya kita itu nggak hanya berjalan lalu kayak sudah sampai itu lalu kita berhenti atau hanya jalan di tempat gitu ya. Kita tuh harus tetap punya gen-gen berikutnya ya, apa sih yang mau kita capai ya, tujuan-tujuan yang berikutnya, karena itu yang akan membuat spirit kita itu tetap hidup, karena kalau enggak nanti kita tuh akan menua di rumah aja, jadi kayak kaya tapi jompo gitu ya kan, mendingan kan kita tuh ya nggak kaya-kaya banget sih tapi wow gitu loh ya. Jadi itu yang membuat saya untuk harus ada target nih, kita tuh harus punya target. Jadi kalau kita tuh punya target, punya tujuan, pasti kita tuh mikir dong, jadi hidupnya itu akan semakin bergelora gitu ya. Bergelora itu bisa naik bisa turun, tapi kan kita jadi semangat gitu. Memang banyak ya, jadi beberapa komentar dari teman-teman deket itu juga begitu. Ada yang kalau yang mereka mendukung gitu, aduh keren banget gitu ya, tapi ada juga yang aduh ngapain sih, kita udah tua begini mah enakan enjoy life di rumah begini. Kalau menurut saya kalau cuma di rumah tuh malah nggak enjoy life kali. Jadi nilai-nilai yang saya pengen bagikan itu adalah bahwa kita ini mungkin usia itu akan tetap berjalan, semakin menua itu pasti karena itu nature ya. Tapi kita jangan semakin menua itu semakin loyo. Ya jadi kita tuh pasti ada fadingnya, tenaga mungkin sudah berkurang ya, tidak seberingas waktu masih muda. Tapi setidaknya kita tuh tetap membawa dampak. Jadi yang saya mau bagikan adalah bahwa kita menjadi wanita, meskipun kita sudah semakin dewasa, semakin tua, tapi kita tuh harus tetap bersemangat, dan kita tuh juga tetap bisa tidak terlalu ketergantungan dengan orang lain. Itu yang mau saya bagikan. Kemandirian kita tuh harus tetap ada. Bukan berarti kita nggak butuh orang lain ya, karena kita memang makhluk sosial, kita pasti tetap butuh orang lain, tapi setidaknya kita tuh bisa mandiri secara fisik, secara finance. Itu yang kita perlu untuk tunjukkan kepada dunia, bahwa menjadi wanita itu bukan lagi kita disebut kaum yang lemah, tapi wanita itu adalah penolong. Jadi kalau pertama untuk generasi muda itu yang seperti yang pernah saya alami sendiri, jangan pernah kita itu menyia-nyiakan waktu, karena waktu kita tuh tidak akan pernah terulang. Jadi apa yang bisa kita lakukan di masa muda itu kemungkinan besar tuh tidak akan terulang waktu kita tuh sudah semakin dewasa atau semakin tua. Kesempatan, jadi entah itu kesempatan belajar, kesempatan sekolah, kesempatan kerja. Jadi apabila kita tuh punya satu kesempatan itu harus kita grab, harus kita ambil, dan bukan hanya ambil sekedar yaudah deh ambil deh coba-coba, jangan dulu, kita tuh tetap ambil, tapi kita juga harus tetap berikan yang the best ya. Itu untuk anak-anak muda. Kemudian kalau untuk yang sudah dewasa, apalagi yang mungkin sudah seusia saya, yang ingin saya bagikan adalah kita tuh harus tetap semangat, karena kehadiran kita itu yang akan terus tetap diingat oleh orang. Jadi mungkin waktu muda pernah kita itu gagal sehingga kita tidak ada kesempatan untuk memberikan kontribusi.
Karena mungkin waktu muda tuh dulu hidupnya masih penuh perjuangan atau mungkin kondisinya tidak memungkinkan. Tapi mungkin pada waktu kita sudah semakin dewasa, semakin berusia, kesempatan itu ada. Jadi itu jangan juga disia-siakan. Karena pada waktu kita tuh semakin tua, itu bukan berarti kita tuh makin loyo, tapi kita tuh harus semakin berkontribusi buat lingkungan kita, dan juga supaya kita tuh diingat kehadiran kita oleh keluarga kita, oleh teman-teman kita. Jadi memang temanya kan be a model and be a role model. Jadi di sini saya mau juga menunjukkan bahwa memang saya berusaha semaksimal mungkin untuk layak menjadi model bagi wanita-wanita khususnya di Indonesia, bahwa kita ini nggak hanya duduk di rumah seperti yang tadi dipertanyakan, nggak hanya kerja, ada juga orang yang wanita karir fokus untuk bekerja tapi mungkin mengabaikan tugas-tugas yang lain. Jadi kita model yang mau saya tunjukkan adalah kita balance, baik kita di rumah, di pekerjaan, dan juga di hobi kita. Kalau kita mau meniti satu kesempatan yang lain seperti misalnya pageant atau yang lain, mungkin olahraga, kalau untuk orang lain kita tetap menjadi the best. Bisa ditanyakan misalnya ke lingkungan saya, ke keluarga saya nggak pernah mengabaikan keluarga saya. Juga untuk company saya, meskipun saya orang banyak yang komen, lu mah tiap hari nari dulu, tapi company saya tetap terjaga. Jadi itu adalah yang kita boleh banyak tampil di banyak hal, tapi kita tetap balance. Itu sebagai role, jadi kita bisa menjadi panutan, baik kita di rumah, juga waktu kita di lingkungan gereja, juga waktu kita di lingkungan kerjaan, dan juga di lingkungan hobi kita. Jadi kalau dibuat seperti satu skenario, kayak skenario hidup gitu ya, dari masa-masa saya kecil, kanak-kanak, remaja hingga sekarang, itu memang banyak banget up and down-nya. Dan memang puji Tuhan kalau saya diberikan kesehatan, nomor satu itu dimana bisa dibilang saya itu jarang banget sampai sakit itu yang sampai drop gimana gitu. Sampai pernah satu saat waktu itu saya lagi nggak enak badan gitu ya, sampai teman-teman sampai komen, loh emang lu bisa sakit gitu. Jadi itu thank you banget, praise the Lord, kalau saya tuh diberikan kesehatan tubuh yang luar biasa, yang kayaknya itu dibanting itu masih bisa bangkit lagi. Dan juga secara spirit, saya memang punya spirit itu yang tinggi banget gitu ya, sampai kadang-kadang itu mungkin over juga kali ya, jadi terlalu menggebu-gebu gitu ya, pikiran itu banyak banget gitu. Itu yang membuat saya juga sampai sekarang ini bisa tetap bertahan. Karena juga satu lagi itu adalah hati, karena hati saya itu hati yang saya punya satu trust ya, saya tuh punya satu trust bahwa apa yang terbaik itu pasti yang sudah tersedia buat saya. Tapi tersedia bukan berarti dia datang sendiri. Tersedia itu artinya kita juga tetap harus memperjuangkan, kita juga tetap harus meraihnya supaya kita bisa mendapatkan yang terbaik, yang terbagus gitu ya. Jadi terima kasih banget buat badan saya, kesehatan saya, juga untuk jiwa saya, hati saya. Karena menjelang usia-usia yang kalau kan banyak di usia emas, usia lanjut ya, istilah-istilah itu, saya merasa bahwa saya itu bukan berkompetisi dengan orang lain lagi, tapi berkompetisi dengan diri saya sendiri, di mana saya harus bisa mengalahkan kelemahan fisik yang mungkin menjadi makin besar lemahnya dibandingkan kekuatan. Juga jujur, manusia itu kan ada batas usia ya, makanya itu yang membuat saya tuh kalau ditawarin orang, kadang kan orang, lu gila ya, show melulu ya, karena saya merasa, aduh kan kita nggak tahu ya usia orang ya, jadi saya tuh mau berkompetisi dengan waktu saya yang tersisa itu tinggal berapa lama, kita nggak pernah tahu, betul ya, kita nggak pernah tahu. Jadi kalau waktu ini saya masih punya waktu berapa, 5 tahun, 10 tahun, kalau masih bisa show selama 5 tahun, kita kebut itu, tetap di masa-masa itu kita bisa, karena nanti akan ada satu masa yang mungkin kita harus benar-benar slowing down, very slowing down gitu ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan, bahwa saat kita ini makin
dewasa, makin tua, kita berkompetisi bukan hanya dengan orang lain. Jadi nggak usah cari musuh kompetisi dengan dunia lain gitu. Kita tetap berkompetisi secara sehat, tapi yang perlu adalah kita tuh kalahin dulu diri kita sendiri yang bikin kamu itu loyo, yang bikin kamu itu nggak bisa fight. Aduh, susah banget sih. Nah, itu yang harus kita fight. Itu yang saya perlu tekankan. Makanya saya terima kasih banget kepada Tuhan Yesus yang berikan saya satu spirit yang luar biasa didukung dengan body yang fit. Teman-teman semua, makasih ya udah menyaksikan Saya Journey aku Mary Trasbe bersama Saya Klinik. Sampai jumpa di Saya Journey berikutnya. Bye!